Orang yang paling kaya, nggak perlu ngejual metodenya, dia trading aja, 100% menang, 100% profit. Selamat datang Sobat TC di konten edukasi Trader Century bersama saya Rangga Aksana. Dan di sini ada Mas Al yang selalu menemani kalian dan juga menjawab semua komentar seputar trading di Trader Century channel ini. Dimana kali ini Mas Al kita membawakan topik yang paling diminati oleh semua trader. Apa ini? Membahas apa ini? Jadi semuanya bakal ingin dan semuanya butuh dan selalu mencari topik-topik ini. Penasaran ya? Apa ini? Metode trading terbaik. Oke. Kali ini juga kita akan membahas gimana caranya menemukan metode trading terbaik ini, gimana juga cara ngejalaninnya, cara menemukannya secara step by step. Oke, sebelum kita membahas semua itu, menurut Mas Al sendiri, apa sih metode trading terbaik itu? Oke, sebenarnya aku ini mau ngasih tahu juga, metode semua itu pasti punya probabilitasnya masing-masing. Betul. Nah, dan orang awam pun mengira kompleks itu pasti profitable. Oke. Nah, sebenarnya dengan cara metode yang kompleks pun itu punya probabilitas masing-masing. Belum tentu lebih baik. Nah, belum tentu lebih baik. Dengan yang simple pun ternyata barangkali juga bisa profitable. Nah, tahu dari mana? Dari hasil backtest. Hasil backtest artinya kalau misalkan saya suka yang kompleks nih, ya, itu bisa jadi yang terbaik buat saya. Ya. Kalau Mas Al nggak suka yang ribet-ribet, oh aku lebih nyaman nih di yang simple-simple. Artinya lebih baik simple bagi Mas Al. Ya, kalau aku mencari yang simple-simple aja. Ya. Tapi Mas Al, ini kan dari mana kita bisa lihat nih? Oh, ini metode ini bagus, metode B ini jelek, metode C ini terlalu berisiko nih buat aku. Gimana caranya kita ngerti apakah metode itu cocok bagi kita atau bukan sebaliknya? Oke, jadi gini, metode ini ada beberapa unsur. Contohnya, nggak serta-merta metode ini profitable, probabilitasnya bagus. Tapi kalau dari cara kita menjalankan, itu nggak sesuai. Contoh, kita sudah tahu probabilitasnya berapa nih. Maksimal drawdown dari hasil kita backtest gimana? RR-nya gimana? Nah, dari situ kita merasa, kita bisa nggak menjalankan? Contoh, drawdown 40%. Kita mampu nggak untuk mengatasi masalah ketika kita berada di drawdown 40%? Mental kita kuat nggak? Nah, mentalnya. Dari semisal nih, drawdown 40%. Oke, resiko yang dipakai sebenarnya awalnya 5%. Oke, berarti cara menurunkan drawdown itu gimana? Tinggal kurangi resikonya. Oke, yang awalnya 5%, jadi 3% contohnya. Barangkali dari situ bisa drawdown cuma 20% dan kita bisa nyaman dengan 20% itu, oke, tinggal kalian jalankan. Karena kalau misalkan belum mengalami, kita cuma backtest nih, tanpa forward test, kita nggak ngerti ya rasanya secara real time. Oh, ini 40%, kalau modal Rp10.000 cuma berkurang Rp4.000. Coba kita kalikan. Barangkali uangnya 10M. 10M berkurang 4M secara real life, real time. Kita ngeliat, wow, deg-degan kan? Pasti deg-degan. Ya. Gak bisa. Artinya itu belum cocok bagi kita, meskipun itu profitable. Bukan yang terbaik bagi kita. Itu bukan metode trading terbaik bagi diri kita. Meskipun itu bisa jadi metode yang terbaik untuk orang lain. Benar ya? Lalu gimana caranya kita nyaman sama metode A atau B atau C yang kita pilih? Oke, sebenarnya aku mau ngasih tahu juga. Dengan metode TC kita sendiri, ini pakai support resisten. Yang dimana metode basicnya. Ya, yang dimana harga sering berpantul di situ. Itulah support resisten. Nah, ada juga sekarang metode yang lagi ramai, contohnya smart money concept. Untuk itu aku rasa untuk TC rasa ini kompleks karena terlalu banyak istilah-istilah yang di situ. Entah break of structure, entah change of character, itu harus paham kan di situ. Aku ngerasa di TC ini kurang bisa karena karena terlalu kompleks dan terlalu susah untuk dibakukan. Sedangkan kalau super resisten, contoh kita membakukan pantulan 3 kali, itu sudah kita bisa buat garis super resisten. Seperti itu sih. Dan kalau teman-teman memang nyaman, contohnya kayak smart money concept tadi nyaman, sudah kalian bisa jalankan asal hasil backtest bagus, kalian bisa nyaman, lanjutkan. Artinya apapun metodenya yang kita pakai, metode A, B, C, D, metode support resisten, smart money concept dan lain-lain, selama kita nyaman itu untuk diri kita.
nyaman. Ini berkaitan sama mindset kita juga. Apakah kita tahan ketika throttle? Nah, Di mana data throttle ini tadi bisa kita temukan, bisa kita lihat nih. Oke, aku bisa throttle maksimal segini dari data backtest di masa lalu melalui backtest. Dari data masa lalu melalui backtest. Seperti itu. Dan misal nih Mas Al, saya ini sangat suka sama metode ini. Ya. Dan saya baru pasca backtest, lagi forward test nih. Baru kali pertama, which is banyak sekali kan trader-trader yang baru backtest dan masih mau forward test. Dan lagi forward test. Deg-degan. Biru nih. Biru. Wah, ini udah biru mau ABC nih, asal biru plus. Nah, udah biru nih. Dia padahal udah yakin bahwa ini metodenya kayak, oh ini aku banget di backtest. Ya aku banget di backtest. Tapi dia nggak tahan karena dia masih baru. Kalau kita semua orang pasti suka sama yang profit kan. Nah, apa sarannya untuk kami atau mereka atau orang-orang baru di luar sana yang melakukan hal tersebut? Jadi gini, itu rasa pengen nge-close waktu biru-biru ABC itu tadi, itu karena apa sih? Karena dia suka pantengin market, ngerti kan? Maksudnya, jadi setiap menit, setiap jam mereka pantengin aja. Sedangkan kalau kita semisal sudah backtest, sudah punya metode, otomatis kita sudah tahu exitnya di mana kan? Nah, dari kita tahu exitnya di mana, ya sudah kita entry, kita tahu exitnya di mana, tinggal udah jangan buka itu MT4. Itu salah satu rekomendasi dari kita kayak gitu. Tapi kan ada toh kalau misalkan kita backtest, ada average holding period. Nah, dimana kita bisa ngecek nih marketnya sesuai dari rata-rata itu tadi. Seperti itu, dan semuanya bisa kita temuin dari backtest. Tentunya ada nggak sih saran dari Mas Al minimal tempo backtestnya? Karena ada orang yang backtestnya cuma sebulan langsung overconfidence. Ini aku banget nih, profit 80%. Karena banyak kan di luar sana yang pakai metode A, metode B, metode C, profit 80% satu minggu. Banyak. Jadi kita harus meluruskan kira-kira backtestnya itu minimal temponya seberapa lama. Dari Trader Century ini sendiri menyarankan kalian untuk backtest itu minimal loh ya, 2 tahun. 2 tahun data backtest. Dan setelah 2 tahun kalian coba ke 5 tahun. Nah, itu hasil probabilitasnya sesuai nggak? Misalnya sesuai, hampir sama. RR-nya hampir sama, risk ratio-nya tadi. Dari situ tinggal kalian forward test. Dari situ nanti udah dari hasil forward test ini sesuai nggak sama data backtest kita. Gitu. Dan ingat ya, probabilitas sama risk reward ratio itu berbanding terbalik. Ketika probabilitas kalian contoh 80% tadi, itu pasti RR-nya kecil. Dan semisal RR-nya tinggi 1/3, 1/2, otomatis probabilitasnya bakal mengecil. Kalau nggak percaya coba backtest. Udah hukum alam gitu. Udah hukumnya alam. Jadi nggak bisa. Apapun metodenya juga pasti ada probabilitasnya kan. Nggak ada yang 100%. Logikanya kalau misalkan ada metode yang 100%, dia pasti jadi orang yang paling kaya di dunia. Nah, benar. Orang yang paling kaya. Nggak perlu ngejual metodenya, dia trading aja 100% menang. 100% profit. Dia masukin uang 10 miliar, keluar lagi 10 miliar. Gitu terus selalu. Jadi kita harus backtest untuk tahu probabilitasnya berapa persen, benar? Jadi step by step dan intinya, ketika kita punya metode, entah kita orang baru, entah kita orang lama, kita backtest dulu. Kita backtest dulu minimal 2-5 tahun. Itu minimal dari Trader Century teman-teman ya, sarannya. 2-5 tahun selesai, forward test. Jangan langsung backtest metode lainnya dulu. Kalau misalkan kita metode lainnya di backtest lagi, kita nggak trading. Nah, justru kita awal mulanya ini dari backtest. Nah, kok malah terjebak di kelas 1 di backtestnya ini? Gitu. Ibaratnya kita sekolah nggak naik kelas terus nih. Nggak naik kelas terus. Udah backtest satu metode dulu, forward test kita jalan dulu. Baru kalau misalkan kita, aku ingin nyoba metode lainnya, baru. Kalau sudah profitable dan nyaman menjalankan metode yang pertama dan kalian rasa ini kayaknya kurang nih kalau semisal metode ini aku pakai terus jangka panjang, waktunya kalian untuk ngutik-ngutik metode yang baru kalian bisa tuh jalan sambil belajar sambil jalan. Nah, itu tadi.
Lalu ketika sudah forward, selalu disiplin dengan trading plan kalian. Itu adalah tips rahasia metode trading terbaik versi Trader Century. Yo, Gimana menurut kalian? Dan ketika kalian punya pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Kita akan selalu menjawab. Yo. Saya dan Mas Al akan selalu menunggu komentar kalian di Trader Century channel ini. Saya Rangga Aksana. Saya Al. Sampai jumpa di konten edukasi selanjutnya. Let's grow together. Bye.